Sahabat Bapak Ibu, perlu kita menyadari bahwa mari kita belajar untuk berhenti memberhalakan perasaan kita. Dengan dan tanpa kita sadari, kita sering memberhalakan perasaan kita. Jadi maksudnya begini sahabat Bapak Ibu. Kita sering larut dalam suatu perasaan yang kenapa kok seakan-akan Tuhan tidak jawab doaku. Kenapa kok ekonomiku seperti ini walaupun aku sudah berjuang. Kenapa suamiku seperti ini? Kenapa istriku begini? Akhirnya kita sedih dan kita berlarut dalam kesedihan itu. Dengan dan tanpa kita sadari kita telah memberhalakan perasaan kita. Kita tidak melihat dan bahkan kita tidak memperhatikan. Ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sementara nyatakan bagi kita bahwa melalui setiap peristiwa dan kejadian Tuhan sementara membentuk kita. Tuhan sementara menyatakan kebaikannya. Sekali lagi sahabat Bapak Ibu, jangan kita melihat dari sudut pandang kita manusia. Jangan kita segala sesuatu memperhatikan dari sudut pandang kita manusia. Nah, itu adalah pintu masuk kita memberhalakan perasaan kita. Dengan dan tanpa kita sadari, kita sering sekali memberhalakan perasaan kita. Saat ini mari saya mengajak dengan penuh kerendahan hati. Kita stop untuk memberhalakan diri kita sendiri. Karena kalau kita masih demikian, kita masih mengasihi diri kita yang berlebihan. Ya, kita kan sering kan mengasihi diri kita berlebihan. Termasuk saya juga dulu begitu, sahabat Bapak Ibu. Merasa pokoknya, wah kenapa aku harus dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang seperti ini? Pasti seperti itu. Kenapa kita harus mengalami hal yang demikian? Kenapa harus mengalami hal yang begini dan begitu? Gitu. Nah itu salah satu sikap hati yang memberhalakan perasaan sendiri. Akhirnya kita tidak mengerti apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Kita terlanjur memberhalakan perasaan kita. Mari kita berhenti untuk memberhalakan perasaan kita. Apalagi setiap kita ada juga perasaan bahwa Tuhan, aku mau melayani Engkau Tuhan. Aku butuh ini Tuhan. Aku butuh itu Tuhan. Untuk Engkau Tuhan. Kemudian kita tidak dapat, kita rasa-rasanya, aku sudah melayani Engkau Tuhan. Tapi kenapa Tuhan? Seperti ini Tuhan. Akhirnya hati kita apa? Mulai sedih, mulai kenapa seperti ini? Kenapa begitu? Kita mulai memberhalakan perasaan kita. Dan kita harus menyadari hal itu seringkali terjadi. Dan banyak hal ya, contoh di sekitar kita yang kita bisa dapati, kita seringkali memberhalakan diri kita sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya kita sekali lagi tidak mengerti apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam diri kita. Nah sahabat Bapak Ibu, kehidupan saat ini selain kita juga banyak yang memberhalakan perasaan kita, kebalikan dari itu banyak juga saat ini manusia yang apa? Nekat. Gitu. Jadi ada kriteria atau golongan seperti tadi pertama, manusia memberhalakan dirinya sendiri dengan cara apa? Dengan cara merasa dirinya yang paling apa? Merasa dirinya yang paling apa? Paling buruk. Bagaimana Ivi? Merasa dirinya paling buruk, paling parah, ingin dikasihani. Nah, itu tipe orang yang memberhalakan perasaannya. Di satu sisi juga banyak juga manusia yang nekat juga. Gitu. Jadi ada kontradiksi. Yang satu kayak introvert begitu kan.
Semua, aduh aku yang salah begini. Akhirnya dia memberhalakan dirinya sendiri, memberhalakan perasaannya sendiri. Dia tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Gitu. Cari Tuhan termehek-mehek, Tuhan aku terlalu begini ya Tuhan, aku begini. Nah tapi ada juga tipe orang yang, tipe manusia saat ini yang nekat dan banyak juga. Apalagi sekarang Piala Dunia banyak pertaruhan. Ya. Banyak pertaruhan. Bertaruh siapa yang menang, kan begitu. Manusia saat ini banyak yang nekat. Dasarnya apa? Pertaruhan harga diri. Dan dia bisa melakukan apapun. Orang kalau sudah nekat dia bisa melakukan apapun, betul? Nah tetapi salahnya, yaitu apa? Harga dirinya diletakkan pada dunia ini. Akhirnya pertaruhannya salah, nekatnya salah. Karena harga dirinya diletakkan pada dunia ini. Menurut pandangan dunia ini. Contohnya, kalau kamu tidak kaya berarti kamu tidak diberkati. Kalau kamu tidak diberkati dalam tanda kutip materi ya, berarti kamu jarang berdoa, kamu tidak punya iman, dan lain sebagainya. Betul nggak? Itu kan pandangan dunia ini. Yang masuk dalam kekristenan. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu, selalu kalau kita lihat Tuhan atau kita dengar kata Yesus, selalu kaitannya sama dengan apa? Yesus sama dengan berkat dan mujizat lahiriah, betul enggak? Berkat dan mujizat jasmani. Tidak salah, betul. Yesus memberi berkat. Yesus membuat mujizat. Tapi kalau orientasinya seperti itu, kita tidak akan menemukan Yesus sama dengan pribadinya. Amin. Yesus sama dengan juru selamat. Kita hanya sekedar meraih yang namanya tanda. Esensi daripada pribadi Yesus kita tidak akan dapat. Dan kita sangat tidak adil. Setiap kali kita ada masalah baru datang ke Tuhan. Minta masalah diselesaikan. Minta hidup diberkati dalam tanda kutip perkara-perkara lahiriah. Tapi hidup kita malas, tidak bertanggung jawab. Gitu. Harga diri kita diletakkan pada dunia ini. Dan menurut pandangan dunia ini sekali lagi harga dirinya apa? Kalau kamu ikut Tuhan itu harus diberkati. Dan diberkati itu selalu hal-hal yang materi. Bahkan dibilang, oh kamu jarang berdoa, jadi kamu hidupnya begitu. Padahal kita tidak tahu orang itu justru sering berdoa, tapi dia tidak meminta kaya. Dia meminta agar hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dia meminta agar hajar aku Tuhan, didik aku Tuhan, agar aku menjadi anak kesukaanmu. Orang kalau orientasinya seperti itu, sahabat Bapak Ibu, tidak akan bisa bertumbuh. Dan ini menjadi peringatan bagi kita semua. Ya. Karena apa? Kalau misalnya kita masih memiliki pandangan dunia ini di mana kalau kamu tidak kaya berarti kamu tidak diberkati, kalau kamu tidak diberkati karena kamu jarang berdoa dan lain sebagainya. Sahabat Bapak Ibu maaf, banyak orang juga yang tidak berdoa, tidak beribadah, hidupnya tidak suci, hidupnya tidak kudus, hidupnya berantakan tapi bisa juga meraih itu semua. Jadi jangan kaitkan kekristenan sama dengan berkat, sama dengan mujizat. Haleluya. Karena itu cuma tanda. Kalau anak-anak rohani ya tentunya pikirannya seperti itu terus. Tapi kita mau bertumbuh dewasa. Karena kekristenan sejatinya harus sempurna seperti Bapa. Artinya apa? Dewasa penuh. Serupa dengan Kristus. Ya. Oleh karena itu sekali lagi perkara lahiriah duniawi tidak boleh disandingkan dengan hal kekekalan. Titik. Jangan ditambah. Jangan kaitkan perkara lahiriah duniawi disandingkan dengan hal kekekalan. Salah, kita salah konsep. Nah untuk hal-hal itu, untuk hal-hal pertaruhan harga diri, manusia bisa nekat. Kalau harga dirinya salah, ya salah juga nekatnya. Gitu. Saya
tadi siang melihat teman ya, ada sempat posting di grup, wah ini orang taruhan bola. Nggak tahu taruhan bola atau seperti apa, tapi kayaknya dia status sebelum negara A dan negara B bertanding, dia status di WA. Bahwa kalau misalnya negara A kalah, maka saya akan telanjang dan saya akan jalan dari titik A ke titik B dengan telanjang. Dan dia juga akan gunting botak. Apakah enggak nekat orang seperti itu? Hah? Dan akhirnya apa? Negara yang sebetulnya dijagokan menang apa? Kalah. Dan demi gengsi pertaruhan harga diri dia terlanjur status. Akhirnya dia telanjang. Malam-malam dia telanjang. Memang enggak pakai apa-apa. Nekat dan orang ini. Setelah dia telanjang, jalan dari titik A ke titik yang sesuai yang dia status, dia gunting botak di tengah. Rambut di kepalanya dia botak cuma di tengah. Itu apa? Nekat yang salah. Tapi bisa loh nekat loh. Bisa loh. Istrinya pun melihat kenekatannya dan istrinya ketawa. Orang bisa nekat loh seperti itu loh. Demi pertandingan bola. Saya juga enggak tahu ya. Jangan sampai setelah Piala Dunia lebih banyak orang yang enggak punya rumah. Karena misalnya pertaruhannya pun sampai rumah pun digadaikan. Bahaya ini sahabat Bapak Ibu. Kalau Tuhan datang sekarang banyak yang masuk neraka. Karena terpancing dengan judi-judi ini. Ya pertaruhan. Nekat loh. Banyak orang juga nekat curi, jual diri, dan lain sebagainya karena alasan kebutuhan, alasan harga diri, pertaruhan harga diri. Bahkan hal ini masuk dalam dunia pelayanan. Ada juga yang ngakunya atau diakui sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, aktivis gereja, tapi juga sering nekat juga. Karena apa? Karena masih ada harga diri, pertaruhan harga diri. Akhirnya seringkali menyakiti hati Tuhan, tetapi masih merasa bahwa Tuhan senang, Tuhan tidak sakit hati. Bahkan merasa Tuhan mendukung. Yaitu seperti halnya sempat saya tadi sentil. Hidupnya terus secara materi bertambah terus. Merasa bahwa Tuhan senang juga. Tapi padahal belum tentu Tuhan senang, bisa Tuhan tersakiti. Misalnya ya, gereja sudah besar, pertaruhan diri harga dirinya terletak pada jemaat yang besar dengan pemberian jemaat yang masih juga mempergunakan persepuluhan dan lain sebagainya. Tapi masih juga banyak jemaat-jemaat lain yang miskin, tidak bisa makan. Dan terus nekat. Jemaat mulai tidak memberikan persepuluhan, tidak mulai memberikan persembahan, langsung dihotbahkan. Waduh. Ada kepentingan, itu kan nekat. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang katanya mantan pendeta membunuh. Nekat. Ada harga diri. Dan semua itu diakibatkan apa tadi saya awal katakan. Harga diri yang ditempatkan di tempat yang salah. Amin. Harga diri yang ditempatkan di tempat yang salah, sahabat Bapak Ibu. Tentunya mendengar hal ini, ada yang merasa bahwa, wah, renungannya kok di New Chapter Community tidak ada mengenai berkat-berkat ya. Justru ini berkat. Berkat kekal bagi kita, amin. Mempersiapkan diri kita berkemas pulang.
Jadi siapa yang rindu bersama-sama kita mau berkemas pulang, mempersiapkan diri kita pulang ke rumah Bapa, sekarang yuk sama-sama dengan New Chapter Community. Tapi kalaupun enggak, ya enggak apa-apa. Silakan cari tempat yang lain untuk bertumbuh. Tapi kalau sahabat Bapak Ibu merasa bertumbuh di tempat ini, begitu juga menyaksikan secara online, merasa bertumbuh, sama-sama ikuti terus. Sama-sama kita mau berkemas pulang, amin. Sahabat Bapak Ibu, menjadi anggota keluarga kerajaan, misalnya kerajaan Inggris, itu susah loh. Ya. Dan tidak semua orang bisa. Kita ini anggota warga kerajaan, keluarga kerajaan Allah. Kalau keluarga kerajaan Inggris makannya seperti apa? Makan pisang juga harus. Saya pernah sempat lihat loh, makan pisang itu enggak seperti kita langsung pakai pisau, pakai garpu, dikupas. Wah, makan juga begitu. Tapi elegan saya lihat. Kalau kita makan pisang gimana? Langsung. Mereka enggak, harus disajikan. Makan ada jamnya, makanannya nutrisi dan lain sebagainya. Itu loh keluarga Inggris. Keluarga kerajaan Inggris. Apalagi kita keluarga kerajaan Allah. Sehingga tidak mudah kita ini yang dari apa? Dari lumpur dosa, kubangan dosa. Kemudian menjadi anak Allah. Kemudian kita gampang setiap kali kita beribadi, setiap kali kita beribadah, aku anak Allah, sudah dengan gampang kita memuji menyembah Tuhan. Dan kita berpikir bahwa memuji menyembah Tuhan saat kita beribadah seperti halnya saat ini maupun di gereja. Selepas dari itu, ya sudah. Yang penting nanti di gereja ketemu ulang minta ampun lagi. Gitu. Kita mau berubah, amin. Untuk hal-hal lahiriah, untuk hal-hal fana, dan dunia di mana sifatnya sementara, orang-orang bisa nekat loh sahabat Bapak Ibu. Tetapi mencari Tuhan kenapa tidak bisa nekat? Jangan nanti kita terdesak baru kita cari Tuhan, kita desak Tuhan bahkan. Tidak salah ya, kalau ujung-ujungnya seperti itu. Tapi sekali lagi jangan nanti terdesak sahabat Bapak Ibu. Jangan nanti kita di rumah sakit, nafas tinggal satu-satu, baru cari-cari Tuhan. Kita celaka, ya masih mending kalau misalnya masih bisa sadar. Kalau mati sekalipun, kalau langsung mati gimana? Betul enggak? Banyak diluputkan dari kecelakaan, mara bahaya, komitmen aku habis itu mau ikut Tuhan. Sudah, setelah dibebaskan, disembuhkan, balik lagi. Enggak mau serius dengan Tuhan. Tapi luar biasa loh, Tuhan masih sabar. Jadi kalau masih ada kesempatan dalam hal ini kita hidup, kita mau berubah, amin. Haleluya. Kita mau berjuang. Jangan sampai semua sudah terlambat. Untuk itu kalau ada peringatan dini, seperti halnya BMKG ada peringatan dini, mau tsunami karena sudah gempa begini, orang kalau misalnya mengabaikan hal itu, kemudian terjadi tsunami, terlambat, amin. Haleluya. Atau juga seringkali minta maaf BMKG ada kalanya kan sedikit terlambat juga menyampaikan. Nah ini peringatan dari Tuhan tidak pernah terlambat, amin. Kalau sekarang hal ini melalui renungan ini merupakan peringatan dini bagi kita, mari kita segera mempersiapkan diri kita, amin. Haleluya. Kita siapkan diri kita. Kita mau berkemas pulang sejak sekarang. Kita mau berjuang serupa dengan Yesus. Wujud kita berkemas pulang. Amin. Haleluya. Jadi begitu sahabat Bapak Ibu renungan malam hari ini. Kiranya dapat memberkati kita semua. Ya, sahabat Bapak Ibu. Kiranya dapat memberkati kita semua. Sampai jumpa doa puasa minggu yang akan datang hari Kamis. Besok hari kita berjumpa New Chapter Message. Renungan Harian Kristen jam 5 pagi. Begitu juga hari Sabtu pagi jam 5 kita doa puasa. Doa pagi sahabat Bapak Ibu. Hari Sabtu jam 5 pagi kita doa pagi ya. Di YouTube dan FB semoga jaringan baik-baik saja. Tadi sempat terlambat 4 menit karena
jaringannya tiba-tiba tadi drop atau komputernya tiba-tiba tadi hang, tapi tidak mengurangi sukacita iman kita. Amin, sahabat Bapak Ibu. Kita berjumpa waktu yang akan datang. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sahabat Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Kekasih-kekasih Tuhan, permata hatinya Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sekarang, hingga Maranatha datang kedua kali menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, sahabat Bapak Ibu. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, sahabat Bapak Ibu.